Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cepetan ya. Saya baru saja tadi ngelihat Dr. Richard Lee wawancara dengan Ustadz Khalid Basalamah dan penontonnya banyak ya, 4 hari kok sampai 2,5 juta. Saya coba merangkum poin-poin yang mungkin masih ingat ya. Dia bicara, Dr. Richard Lee itu banyak bertanya tentang apa itu riba. Riba itu kata aslinya, kata siapa itu, Khalid Basalamah, Ustadz Khalid, itu adalah tambahan ya. Jadi riba itu misalnya kalau kita pinjam uang itu terus 1 juta misalnya jadi 1.500.000, yang 500 itu riba. Tapi kalau kita jual beli nggak apa-apa. Bedanya dengan jual beli atau murabahah, itu murabahah itu jual beli ya. Kalau mudharabah itu kan bagi hasil ya. Jadi kalau murabahah boleh, misalnya dicontohkan waktu itu apa ya, di misalnya beli apa itu misalnya 10 juta barang. Misalnya barang apa, saya lupa contoh-contohnya, itu banyak sekali. Dibeli barang 10 juta, terus kemudian saya jual 15 juta barang itu. Misalnya dibeli oleh Dr. Richard 15 juta, terus Dr. Richard nyicil 10 kali misalnya, itu boleh ya. Karena sifatnya jual beli, ada produk barangnya yang dibeli yang 10 juta dijual 15 juta, itu keuntungan tambahan 5 juta itu karena ada barangnya, itu nggak apa-apa, itu bukan riba, itu jual beli biasa. Sebenarnya kalau murabahah, kalau mudharabah itu misalnya si A dan si B itu sama-sama store 5 juta misalnya untuk bikin satu usaha yang halal. Nah kemudian disepakati di awal keuntungannya itu 50% dari untungnya ya. Setelah diputar, uang yang modalnya 10 juta hasil patungan 2 orang 5 juta itu, misalnya untungnya itu keuntungannya itu misalnya 5 juta ya. 5 juta bagi 2 dapat 2,5 juta, itu namanya bagi hasil. Atau kalau misalnya untung setengah-setengah, kalau rugi juga dibagi setengah-setengah katanya. Itu dalam Islam boleh. Tapi yang terlarang itu dalam bank konven katanya. Bank konven itu kalau misalnya kata Ustadz Khalid Basalamah itu, kalau kita pinjam uang ya, atau apa ya tadi itu, saya ngerti tapi susah jelasinnya. Jadi kalau misalnya kita beli rumah dari bank konven, itu kita dipinjami uang 5 miliar untuk beli rumah, dipinjami uang ya oleh bank. Terus bank ngasih bunga, uangnya 5 miliar itu ya, itu harus kembali, ada bunganya, total menjadi 6 miliar. Nah yang 1 miliar itu bunga di konven, meskipun awalnya kan dia ngasih uang untuk beli rumah, si A dapat rumah, tapi dia nyicilnya ke bank itu kan menjadi 6 juta, karena si bank konven itu akadnya itu memberi pinjaman uang, bukan jual beli rumah. Sementara bedanya dengan bank syariah itu, misalnya Richard Lee mau punya rumah, itu dibelikan dulu rumahnya oleh BSI Bank Syariah. Nah uang rumah ini punya BSI ya, kata BSI nilainya 5 miliar. Terus saya jual ya, kata orang BSI 6 miliar. Ini rumahnya yang saya beli tadi, rumahnya saya beli dengan uang BSI, dengan uang saya, kata orang bank 5 miliar uangnya, rumahnya itu. Terus rumah ini saya jual ya ke Dr. Lee 6 miliar. Jadi akadnya beda tuh. Yang bank konven itu meminjamkan uang 5 miliar ke Dr. Lee
dengan perjanjian uangnya harus dikembalikan menjadi 6 miliar uang yang dipinjamkan tadi. Tapi kalau Bank Syariah Indonesia itu rumahnya milik Bank Syariah dulu, dibeli rumahnya oleh Bank Syariah, kemudian dijual ke Dr. Lee dengan mengambil keuntungan 6 miliar. Jadi 6 miliar untungnya 1 miliar. Dan Dr. Lee nyicil ke Bank Syariah Indonesia yang berbasis syariah tadi untuk supaya dapat rumah yang 6 miliar itu dicicil, nilainya 6 miliar, harga rumahnya itu 6 miliar yang dijual oleh Bank Syariah. Jadi kalau bank konven meminjamkan uang 5 miliar yang harus dibayar 6 miliar oleh Dr. Lee dan itu riba yang 1 miliar. Sementara bank konven itu membeli rumah dan menjual rumah, barang rumah, bukan meminjamkan uang, membelikan barang 5 miliar rumah dan dijual ke Dr. Lee 6 miliar. Beda. Ya. Karena yang bank konven itu dia meminjamkan uang yang berbunga 1 miliar, sementara bank syariah itu menjual rumah yang miliar, yang 5 miliar dijual ke Dr. Lee, Richard Lee menjadi 6 miliar. Jadi yang satu hukumnya riba karena meminjamkan uang dan berbunga 1 miliar, sementara bank konven, bank syariah itu dia melakukan transaksi murabahah jual beli ke nasabah bank tadi yang dapat rumah yang sudah dinaikkan harganya oleh Bank Syariah Indonesia ke Dr. Lee itu, dan Dr. Lee nyicil sampai lunas harga rumah senilai 6 miliar dengan keuntungan 1 miliar dari untuk Bank Syariah Indonesia. Jadi bedanya bank konvensional kata Khalid Basalamah dan bank syariah dari segi akadnya. Jadi KPR itu tadi ya, kredit kebebasan rumah. Jadi bank konven itu makin bermain riba, sementara bank syariah Indonesia menggunakan konsep jual beli rumah yang disebut dalam Islam adalah murabahah. Itu intinya ya. Mungkin itu sesuatu yang baru buat Richard Lee yang non muslim ya. Jadi kalau kita nabung ke bank konven ya nggak apa-apa, karena suatu waktu bisa kita ambil, kata Dr. Khalid Basalamah, dan bunganya nggak usah diambil. Sementara kalau kita deposito di bank syariah, di bank konven itu kan jangka waktu tertentu baru bisa diambil, 6 bulan baru bisa diambil deposito kita dan diputar, dan kita dapat bunga dari uang itu. Nah itu haram ya, nggak boleh. Kita harus kita tanya juga deposito uangnya untuk apa diputar, untuk yang halal apa yang haram gitu. Jadi ini pelajaran menarik ya, yang dasar-dasar ada istilah yang diungkapkan oleh Dr. Khalid Basalamah tadi soal riba ya, sudah sangat jelas. Nanti diputar ulang lagi, kemudian soal jual beli ya, jual beli barang yang disebut murabahah dan juga mudharabah, yaitu mudharabah itu apa? Bagi hasil ya, yang itu dibolehkan. Sementara kalau kita meminjamkan uang untuk nolong orang yang kesusahan, kita kasih pinjaman 1 juta, itu nggak boleh kita mempersulit orang yang minjam uang kita dengan ngasih tambahan menjadi nanti kembalikan ya 1.200.000. Nggak boleh kita meminjamkan uang itu dengan ada tambahan kembalian atau harus dibayar lebih 50.000 kayak 100.000 kayak 200.000, itu nggak boleh, itu riba. Meminjamkan uang bukan barang ya, untuk menolong orang yang kesusahan, itu dalam Islam itu uang yang kita pinjamkan 5 juta harus kembali 5 juta dan tidak boleh lebih. Kalau bank keliling kan kita pinjam uang 1 juta, kita dapat 800.000 dan kita harus membayar 1.200.000 dengan cara mencicil. Dalam Islam tidak diungkapkan istilah oleh Dr. Khalid tadi bahwa meminjamkan uang
yang harus kembali sejumlah uang yang kita pinjamkan ke orang yang lagi butuh. Itu konsepnya yang disebut adalah qardul hasan. Dan ungkapan qardul hasan, istilah qardul hasan itu tidak muncul sepanjang wawancara Dr. Richard Lee dengan Khalid Basalamah hampir 1 jam lebih, ya. Mungkin istilah itu mungkin lupa diungkapkan oleh Dr. Khalid Basalamah, yaitu qardul hasan, pinjaman kebajikan. Kalau kita meminjamkan orang yang datang kita minjam 1 juta, harus kembali 1 juta dan tidak boleh lebih. Yang lebihnya itu adalah riba. Beda dengan murabahah, kita beli gerobak 1,5 juta, kita jual ke Pak Arsya 1,6 juta. Jual beli saya punya keuntungan, jual beli punya keuntungan 100.000 dengan gerobak yang saya beli dulu dengan uang saya itu, dan kemudian saya jual 1,6 juta ke Pak Arsya untuk jualan lontong sayur. Maka Pak Arsya sekarang nyicil 300.000 sebulan dan sudah 4 kali cicilannya. Itu berarti saya melakukan satu konsep perdagangan yang disebut murabahah, jual beli dalam Islam, yang dicicil oleh Pak Arsya selama 5,5 bulan. Untuk harga gerobak yang saya jual 1,6 juta dan saya belinya pesan jual beli 1,5 juta. Jadi saya tidak meminjamkan uang 1,5 juta menjadi 1,6 juta, tapi saya menjual barang saya yang sudah saya beli awalnya itu, gerobak dalam bentuk wujud, dan dibawa pulang oleh Pak Arsya. Yang kasus terakhir gerobak yang ke-31 itu. Tapi gerobak 1 sampai 30 itu kita berikan gratis, ya. Gratis, bukan cicilan, ya. Kalau hadiah itu berarti gratis, dan itu sifatnya apa? Hadiah, ya. Ya hadiah, nggak usah dikembalikan. Uangnya dari para donatur untuk memberikan 30 gerobak untuk para pedagang-pedagang di Desa Pemagarsari. Gratis, ada yang 3 juta, ada yang 2,8 juta, ada yang 1,5 juta, termasuk ibu-ibu Bu Roshidah yang sekarang jual makanan matang dan jual peyek itu sampai keliling pakai gerobak yang harganya 1,5 juta. Kita bayar ke tukang las sama bannya sama gerobaknya sudah jadi sesuai pesanan Ibu Roshidah misalnya yang mau jualan, atau Puasna atau yang lain, itu harganya 1,5 juta. Saya bayar ke tukang las Bang Ujang 1,5 juta, dan gerobak itu kita hadiahkan kepada ibu-ibu wirausaha. Itulah program Grodol, gerobak dakwah pesantren Ojo Lali, disingkat Grodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.